Misteri Gunung Salak. Menurut kepercayaan Sunda, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung suci karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran, sekaligus lokasi turun dan bersemayamnya para Batara dari Kayangan. Gunung Salak menyimpan sejumlah destinasi unik dan menawan khas gunung tropis. Gunung Salak ternyata tak lepas dari predikat angker. Bukan hanya karena Gunung Salak menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan 45 orang pada 2012 silam, tapi juga karena berbagai cerita yang dapat dari pendaki maupun penduduk setempat. Kisah-kisah horor di gunung yang memiliki ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut ini hadir mengalir dan menjadi sekelumit kisah folklore. Mulai dari cerita tentang nenek renta berusia sekitar 80 tahunan yang tinggal di sisi tebing, suara wanita menjerit minta tolong di kawasan jatuhnya pesawat Sukhoi, hingga suara gamelan yang mengalun di tengah gunung menjadi sedikit cerita dari berbagai kisah yang dituturkan terkait betapa angkernya Gunung Salak. Selain itu, masih ada lagi kisah seram lainnya, misalnya saja para pendaki yang hilang saat sedang mendaki, binatang gaib berukuran besar yang entah muncul dari mana, dan misteri puncak Manik. Manik merupakan nama salah satu puncak dari 4 puncak Gunung Salak yang dipercaya menjadi kawasan kerajaan gaib Pajajaran. Dipercaya menjadi lokasi berkumpulnya makhluk gaib, puncak Manik kerap kali ditutupi kabut tebal yang datang secara tiba-tiba atau angin yang berhembus dengan kencang. Hal itu ternyata tak ditampik oleh Graziella Ladisina, seorang anggota komunis Katolik yang sering menjadikan Gunung Salak sebagai lokasi makrab atau malam keakraban. Alasan dipilihnya Gunung Salak sebagai venue acara kemahasiswaan tersebut adalah karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dan trek campingnya yang tidak sulit. Selain itu, karena sudah langganan, ia dan teman-temannya juga sering diberikan harga spesial dan para ranger yang berjaga. Graziella Ladisina, yang biasa dipanggil Lady, menceritakan pengalaman mistisnya yang terjadi pada 2015 silam. Kala itu ia tengah mengadakan makrab atau malam keakraban bersama anggota KMK atau Komunitas Muda Katolik kampusnya. Pada saat acara jurit malam, ia bertugas untuk menjaga salah satu pos di tengah-tengah trek. Sebelum acara dimulai, sebenarnya ia dan beberapa temannya sudah memiliki perasaan tidak enak, hanya saja perasaan itu ditepisnya. Apalagi karena acara berkemah dan jurit malam di Gunung Salak saat itu bukan kali pertama diadakan. Segala sesuatunya berjalan lancar, sampai tiba-tiba ia mendapat laporan dari temannya yang juga berjaga lewat handi talkie atau HT. Nah, setiap pos itu kan ada HT. Setelah sekian jam aku berjaga, temanku yang ada di pos depan bilang lewat HT kalau dia dengar lagu Sunda. Padahal kita mulai jurit malam mulai pukul 12 sampai estimasinya jam 5 pagi. Ceritanya, dia, teman Lady, bilang, "Guys, ini dari 10 menitan yang lalu ada yang dengar lagu Sunda di belakang gue. Suaranya di kuping gue banget." Tapi yang lain, dalam kurung Lady dan teman-teman lainnya, malah menganggapnya bercanda. Lanjutnya, tak cuma sampai di sini. Selang beberapa jam, teman yang berjaga satu pos dengan Lady berkata bahwa ia melihat sesuatu yang bergerak dari balik kamar mandi. Berusaha meyakinkan dan memberanikan diri, Lady pun menepis kembali perkataan temannya. Sampai akhirnya ia mendapat kabar bahwa ada satu grup jurit malam yang berjalan keluar jalur dan masuk ke hutan yang paling dalam. Lady dan teman-temannya pun berusaha mencari bantuan dengan menghubungi ranger yang bertugas di Gunung Salak. Untungnya rombongan tersebut masih bisa ditemukan karena mereka belum berjalan terlalu jauh. Mungkin cukup sekian cerita dari misteri Gunung Salak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.